Pedro Neto solusi dari krisis penyerang Chelsea. Pedro Neto tampil apik sebagai menjadi penyerang dadakan kala The Blues menang atas Southampton. Ia bisa menjadi solusi dari krisis penyerang Chelsea. The Blues membantai Southampton 4-0 di Stamford Bridge pada pekan ke-22 Liga Inggris. Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025, dini hari WIB, 4 gol The Blues dicetak Christopher Nkunku, Pedro Neto, Levi Colwill, dan Marc Cucurella. Pada laga ini, si biru tampil tanpa penyerang murni. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca memainkan Pedro Neto yang merupakan pemain sayap sebagai ujung tombak. Neto menjalankan peran tersebut dengan baik. Pemain asal Portugal ini bisa mengemas 1 gol. Keputusan Maresca memainkan Neto sebagai penyerang dadakan tak lepas dari Chelsea yang saat ini krisis penyerang. Hal itu terjadi karena Nicolas Jackson dan Marc Guiu harus absen akibat cedera. Maresca tampaknya bakal kembali memainkan Neto sebagai penyerang pada laga-laga berikutnya. Neto bisa menjadi solusi yang tepat akan krisis penyerang The Blues. Maresca sempat mencoba pemain lain jadi penyerang dadakan seperti Cole Palmer dan Christopher Nkunku, namun hasilnya kurang memuaskan. Saya sudah mengatakan berkali-kali, sayangnya pada hari terakhir bursa transfer kami kehilangan 2 penyerang, jadi kami perlu menemukan beberapa solusi yang berbeda, ujar Maresca dikutip dari situs Chelsea. Kami mencoba 1 pertandingan dengan Cole Palmer, kami mencoba pertandingan lainnya dengan Christo, kedua pertandingan melawan Brighton di kandang lawan, itu tidak berjalan dengan baik, jadi minggu berikutnya kami mencoba dengan Pedro selama seminggu dan kami melihat bahwa itu bisa berhasil, jelasnya. Enzo Maresca berkata semua pertandingan The Blues adalah laga penting. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, menilai semua pertandingan yang dimainkan oleh anak-anak asuhnya merupakan laga penting, setelah Chelsea menang 4-0 atas Southampton, di Liga Inggris, Rabu dini hari WIB. Raihan 3 poin dari pertandingan tersebut membawa The Blues naik ke posisi keempat pada klasemen sementara Liga Inggris. Chelsea memiliki 46 poin. Unggul 2 poin dari tim posisi kelima dan keenam, yakni Manchester City dan Newcastle United. Ini sangat penting karena kami sekarang tahu bahwa semua pertandingan adalah penting. Kami gembira mendapatkan 3 poin, dengan memahami bahwa jika kami mendapatkan 3 poin maka kami akan naik di klasemen. Tetapi jika kami tidak menang, kami akan sedikit turun. Maka ini mengenai bagaimana kami mengendalikan emosi sampai akhir, kata Maresca dikutip dari laman resmi The Blues, Rabu. Kemenangan itu sekaligus mengakhiri rentetan 3 kekalahan si biru, yakni takluk 1-2 dari Brighton di putaran keempat Piala FA 9 Februari, kekalahan 0-3 dari lawan yang sama di Liga Inggris tanggal 15 Februari dan kekalahan 1-2 dari Aston Villa juga di Liga Inggris tanggal 23 Februari. Tentu saja, kami senang dengan penampilan ini, tetapi kami senang di Villa karena penampilannya sangat bagus, hanya kami tidak menang. Namun malam ini kami sangat gembira, kata manajer asal Italia itu. Saat The Blues menelan serentetan kekalahan, Maresca sempat menyebut bahwa itulah masa-masa terburuk. Kali ini ia sedikit membela diri dengan mengatakan bahwa meski di saat terburuk, timnya masih mampu naik ke posisi keempat. Saya hanya berkata kepada para pemain bahwa kami berada dalam masa terburuk terkait hasil, tetapi kami berada di posisi keempat, dan hanya terpisah 1 poin dari posisi ketiga, dan itulah kami di masa terburuk, ujar Maresca. Maka ini sangat berarti, dan juga memperlihatkan betapa bagusnya kami pada paruh pertama musim, dan sekarang hanya masalah berusaha untuk menyelesaikannya sebaik mungkin, katanya melanjutkan. Posisi keempat yang dihuni The Blues masih mungkin digeser oleh City dan Newcastle yang baru akan bermain pada Kamis dini hari WIB. Peter Kenyon puji Roman Abramovich sebagai pemilik terbaik The Blues. Roman Abramovich mengambil alih The Blues pada Juni tahun 2003, menggantikan Ken Bates, yang kemudian pindah ke Leeds United. Selama hampir 2 dekade memimpin klub, Chelsea meraih 21 trofi, menjadikan mereka salah satu klub paling sukses di Inggris dan Eropa. Salah satu keputusan terbaik Abramovich adalah menunjuk Jose Mourinho sebagai pelatih pada Juni tahun 2004. Di bawah arahan Mourinho, si biru menjelma menjadi kekuatan dominan di Inggris, bersaing ketat dengan Manchester United.
Chelsea memenangkan Premier League secara beruntun pada musim 2004, 2005 dan 2005-2006, mengukuhkan status mereka sebagai tim elit. Kesuksesan lainnya datang melalui Piala FA dan Piala Liga, tetapi butuh waktu hingga Mei tahun 2012 bagi The Blues untuk meraih trofi Liga Champions pertama mereka. Kesuksesan Abramovich terus berlanjut hingga akhir 2010-an dan awal 2020-an, dengan The Blues menjuarai Premier League 2016, 2017 dan meraih Liga Champions kedua mereka pada 2021. Namun, pada Maret tahun 2022, Abramovich mengumumkan bahwa ia akan menjual klub, menyusul dampak dari perang Rusia-Ukraina. Pemerintah Inggris membekukan sebagian besar asetnya, kecuali The Blues, yang akhirnya dijual pada Mei tahun 2022 kepada Todd Boehly dan Clearlake Capital. Sejak Boehly mengambil alih, The Blues telah mengeluarkan dana besar untuk belanja pemain. Namun, investasi ini belum membuahkan hasil di lapangan, menyebabkan frustrasi di kalangan pendukung. Saat protes terhadap kepemilikan klub yang digelar Selasa tanggal 25 Februari lalu, sejumlah supporter The Blues bahkan meneriakkan nama Roman Abramovich, menunjukkan betapa besar rasa terima kasih mereka terhadap pencapaian sang pemilik lama. Peter Kenyon, yang direkrut Abramovich pada 2003 untuk membangun era kejayaan baru The Blues, menilai ada 4 alasan utama mengapa sang miliarder Rusia begitu dicintai di Stamford Bridge. Abramovich adalah pemilik yang luar biasa, tak peduli apa kata orang. Dia menginvestasikan uang pribadinya, meninggalkan klub tanpa utang, sangat bersemangat terhadap Chelsea, dan selalu hadir di pertandingan, kata Kenyon dalam podcast Business of Sport. Peter Kenyon juga mengkritik pemilik klub yang hanya melihat sepak bola sebagai investasi belaka. Pemilik terburuk adalah mereka yang absen, yang tidak memahami atmosfer pendukung dan hanya menganggap klub sebagai investasi. Jika itu yang ada di pikiran mereka, lebih baik taruh uang di tempat lain. Sepak bola bukanlah bisnis biasa. Ketika Victor Osimhen memilih setan merah ketimbang The Blues. Spekulasi masa depan Victor Osimhen memasuki babak baru. Sang striker dikabarkan lebih memilih untuk bergabung dengan Manchester United ketimbang The Blues di musim depan. Osimhen diprediksi jadi properti panas di bursa transfer tengah tahun nanti. Ia tidak masuk rencana Antonio Conte di Napoli, sehingga ia akan dijual pasca tampil apik ketika dipinjamkan ke Galatasaray. Saat ini ada 2 klub yang dikabarkan mengagumi sosok Osimhen. Mereka adalah The Red Devils dan Chelsea yang sama-sama mendambakan striker timnas Nigeria tersebut. Dilansir media Turki, Sports Digital, Osimhen sudah menentukan pilihannya, ia ingin bergabung dengan Manchester United di musim depan. Menurut laporan tersebut, Osimhen saat ini punya ketertarikan yang besar untuk bergabung dengan setan merah di musim panas nanti. Ini disebabkan sang striker sudah lama punya ketertarikan untuk membela MU. Ia juga suka dengan proyek yang sedang dikerjakan Ruben Amorim. Itulah mengapa ia dikabarkan lebih berminat gabung MU ketimbang si biru di musim panas nanti. Meski Osimhen ingin bergabung dengan setan merah, itu tidak berarti ia bisa dengan mudah bergabung dengan MU. Ini disebabkan Napoli membanderolnya dengan harga yang cukup mahal. Tim asal Naples itu membanderol harga sekitar 60-75 juta euro untuk sang striker. Sementara, dana transfer MU di musim panas nanti dilaporkan cukup terbatas, sehingga mereka diyakini bakal kesulitan untuk merekrut sang striker.